Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kasih-Mu, terutama berkat kesehatan buat kami hingga pada hari ini kami sehat dan dalam keadaan baik, dan terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali. Kita akan undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Pada hari ini, pagi ini Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur, berterima kasih atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Saat ini Bapa, kami pun akan membaca firman-Mu, ajari kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak Bapa untuk dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silahkan kalian nonton di part 159, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalian silahkan nonton, apa sih maksudnya? Kenapa keturunan Abraham itu? Apakah secara biologis, secara turun-temurun itu? Apa maksudnya itu secara bagaimana? Kalian silahkan nonton di sana ya. Jadi biar fullnya, dan setiap video pagi ini nggak terlalu panjang. Jadi kalian bisa nontonnya sampai habis. Untuk ayat hari ini kita akan lanjutkan lagi ayatnya di Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kembali lagi di sini, kalian baca sebelum video ini, jadi biar berurutan, karena di akhir-akhir video sekarang ini dia itu berurutan ya. Bagaimana ketika dia mengajarkan firman Tuhan dan bertanya jawab kepada orang-orang Yahudi. Ini berbicara tentang Yahudi yang keras kepala ya, yang dikatakan mereka itu adalah ahli, katanya ahli kitab, tapi pada faktanya itu tadi ya. Jadi di sini seperti keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Memang mereka itu dari keturunan Abraham secara biologis, ibaratnya dari nenek moyang gitu. Tetapi itu secara turun-temurun, secara biologis. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang kerohanian. Ketika kita bicara tentang kerohanian, aku bukan orang Israel dan aku juga bukan orang Yahudi. Dan kenapa aku menjadi yang berasal dari Allah? Kenapa aku bisa katakan kalau aku adalah Israel zaman sekarang atau Israel yang terpilih, walaupun aku tidak berasal dari mereka? Dalam artian kita tidak orang Israel gitu loh. Kita pastinya satu, yaitu dari Adam dan Hawa ya, nenek moyang kita. Tetapi di sini bicara tentang Abraham, yaitu dia adalah bapa orang percaya. Ketika
orang-orang Yahudi yang katanya mereka memang benar-benar dari keturunan Abraham, ya, dari turun-temurun gitu. Tetapi ketika mereka tidak memuliakan Allah dengan perbuatannya, ya, mereka itu dikatakan di luar dari keturunan Abraham itu sendiri. Karena dia bilang kan di video yang lalu, pokoknya kalian silakan nonton. Kalau engkau katakan engkau adalah keturunan dari Abraham atau bapakmu Abraham, pastinya kau akan melakukan apa yang dilakukan bapak Abraham. Karena bapak Abraham melakukan atau membuat apa yang sesuai dengan Bapa Allah Tuhan itu. Jadi, tapi bukan menyamakan Abraham itu seperti Yesus, ya. Karena di sini sudah dijelaskan. Pada akhirnya di sini mereka kan bertanya jawab. Apalagi di sini, ya, di ayat 51, aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kemudian jawab orang itu, ya, di ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang yang katanya ahli ini berbicara sama Yesus, katanya kamu menyamakan dirimu dengan Abraham, artinya di bawahnya dikatakan juga usiamu aja belum sama dengan Abraham. Katanya kamu sudah bertemu dengan Abraham. Makanya Tuhan Yesus jawab di sini. Di ayat 54, ya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi Yesus itu mengenal Bapaknya, ya, memang dari dia kan. Yesus itu berasal dari Bapa. Dialah, seperti aku bilang analoginya yang kemarin. Bapa itu adalah dalang dan dia memegang wayang. Tapi bukan jadi, oh kamu samakan wayang dengan Yesus. Bukan seperti itu, tapi seperti analoginya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan si dalang ini kepada si wayang, dia berbicara, dia bergerak, itu berasal dari si dalang itu. Jadi Bapa itu adalah dia, Yesus itu sendiri. Tapi dia menjelma. Jangankan mungkin orang sekarang, ya, orang Yahudi yang zaman dulu itu aja nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Memang betul lah seperti di dalam kitab itu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena itu tadi, setan gak mau kita selamat. Setan itu maunya kita binasa. Dari semula dia telah suka dengan yang namanya kebinasaan. Setan itu adalah bapa segala pendusta. Ia adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Jadi Yesus hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran perintah Tuhan. Tapi bukan berarti, ya udah berarti bukan Tuhan dong gini. Karena dia mencontohkan. Kan gak mungkin kalau mencontohkan, Yesus dibilang gini. Gak mungkin aku bilang aku gak kenal Tuhan Yesus. Aku pendusta berarti. Tapi Yesus katakan dia adalah anak, berasal daripada dia. Makanya apapun yang dilakukan Bapa, dia lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan aku gak kenal dia, aku pendusta. Sama seperti kamu, katanya. Makanya dia katakan memang aku kenal dia, aku tahu dari dia, aku berasal dari dia. Sebelum Abraham aku sudah ada. Maka kata orang-orang Yahudi itu, kamu udah kenal bapak kami Abraham. Mereka gak percaya. Makanya dibilang Tuhan Yesus, kalau kamu katakan kamu mengenal Abraham, kamu mengenal Bapa, tapi sesungguhnya kamu gak kenal siapa Bapa itu, kata dia. Di ayatnya di sini aku baca lagi. Di ayat 56, ya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Ini pertanyaan manusia yang limited sama kayak aku, ya. Sama kayak kita lah semua. Kemudian 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ketika Yesus menghilang, itu kan udah tanda-tandanya bahwasanya dia pun dalam sekejap dia bisa menghilang.
ya memang dia Tuhan, dia sumbernya. Dalam keadaan apapun, nggak mungkin. Orang selalu bilang nggak mungkin lah. Ya mungkin sama Tuhan, orang dia Tuhan. Dia bisa jalan di atas air. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang kerasukan, yang pendarahan. Bahkan yang sudah mati dia bangkitkan. Nggak mungkin, iya bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kelihatannya itu nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Makanya kalau kita mau mendapatkan mukjizat, mau mendapatkan berkat, mau mendapatkan apa saja perkenanan, dan terutama ketika dikatakan Tuhan Yesus, kalau kau percaya kepada aku, melakukan firman-Ku, bukan hanya percaya, tapi hatinya jauh. Seperti orang-orang Farisi inilah, seperti orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini, yang mengatakan aku percaya, aku mengenal dia, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal siapa dia, yaitu Bapa itu. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali menegur mereka sebenarnya. Seperti di Amsal itu kan dibilang, kalau aku menyayangi mereka, memilih dia, itu sama saja aku pastinya menjaganya. Ketika Tuhan menegur kita ditegur, bukan dihukum, ditegur. Kalau anaknya itu pasti ditegur. Kalau hukuman itu udah pasti sama orang-orang yang jahat. Tapi ketika kita ditegur, itu bukan berarti Tuhan Yesus jahat, Bapa kita jahat. Bukan. Karena sayangnya dia sama kita, ditegurlah kita. Baik dari disiplin, baik dari segala sesuatu yang menurut Bapa kita itu membuat kita berubah, membuat kita menjadi lebih baik. Itu namanya teguran. Ketika teguran itu kita respon dengan baik, kita akan menjadi anaknya Tuhan yang seutuhnya. Bahkan kita akan mengenal siapa dia. Karena ketika kita ditegur dan kita mengalami berkat-berkat Tuhan, Tuhan membuat segala mujizat ke dalam hidup kita. Kita semakin kenal siapa Bapak kita itu. Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan seperti dibilang, selama-lamanya kita tidak akan mengalami yang namanya maut. Dalam kata, maut itu kematian, kebinasaan yang kekal ke neraka. Itu maksudnya. Tapi ketika kita meninggal, maut itu tidak berkuasa. Karena apa? Kita sudah dijamin masuk ke surga. Seperti yang itu tadi. Kalau kita percaya, kita lakukan firman Tuhan, pada saat kita mengalami kematian, ingat nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput umatnya, kita pun dibangkitkan, dan kita sudah masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dia. Tapi ketika kita masih hidup, tapi kita nggak percaya sama dia, kita sudah mengalami yang namanya maut itu, walaupun kita belum mati. Kenapa? Karena pada saat kita mau mati, atau kita nggak mati sampai kedatangan Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak di dalam dia, kita juga kekal nanti hidupnya, tapi hidupnya di neraka. Itulah maut itu. Maut yang sebenarnya. Jadi maut untuk kematian itu tidak menguasai kita ketika kita di dalam Tuhan. Tapi kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita hidup, kita sudah mengalami yang namanya maut itu. Jadi jangan sia-siakan waktumu ketika kita masih hidup. Disinilah kita waktunya untuk bertobat, menerima dia sebagai juru selamat, akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mungkin nggak kenal Tuhan Yesus, bagi kalian, coba kalian renungkan. Kalau sulit, berdoa aja. Berdoa, katakan kalau memang engkau Tuhan, karena banyak semua yang aku lihat di YouTube bagaimana murtadin kalau dibilang di situ, atau orang yang belum mengenal Tuhan dari agama lain atau dari kepercayaan lain, ketika dia ragu dan dia berdoa sesuai dengan agamanya, bahkan dia katakan kadang-kadang, kalau engkau Tuhan, kalau engkau memang Tuhan Yesus, engkau adalah Tuhan, tunjukkan kepada aku, karena Tuhan akan datang kalau kita benar-benar mencari kebenaran itu. Jadi jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan bacaan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Aku percaya kenapa aku selalu ingin membaca firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Ketika engkau mendengarkannya, mungkin saat ini kalian di sana tidak mengerti, tidak tahu. Sama seperti waktu murid-murid Tuhan Yesus aja, pada saat pembasuhan perjamuan suci, dia basuh kaki murid-muridnya, si murid-muridnya mengatakan, kok dibasuh? Padahal murid-murid Tuhan Yesus ya, yang udah sama-sama dengan Tuhan Yesus sudah lama, udah ngelihat semua mujizat pun belum ngerti. Kenapa? Karena Roh Kudus itu belum datang sama mereka masing-masing. Jawab Tuhan Yesus cuma bilang, hari ini kamu gak ngerti, saat ini kamu gak ngerti, tapi nanti. Jadi ketika murid-murid itu, kita ambil contohnya adalah
ketika mereka pun belum mengerti, ketika mereka pun belum paham maksudnya ini apa, tapi keinginan mereka mau melayani Tuhan Yesus, mereka mau melekat sama Tuhan Yesus. Walaupun ibaratnya dia pergi, ini maksudnya apa ya Tuhan? Apalah ya, guru ini maksudnya apa? Tapi mereka selalu melekat. Karena mereka udah melihat semua mukjizat. Ketika dia nggak ngerti, ketika kita susah dipahami, tapi kita melekat terus sama Tuhan. Ingat, bukan masalahnya kita ngerti nggak ngerti, tapi masalahnya mau untuk menjadi anak Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan. Nah, itu lebih tepatnya. Kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, ketika sekarang pun kita nggak ngerti, kita ngelihat masalah ini, aduh Tuhan nggak kuat, aduh ini kok seperti ini. Tapi ketika kita mau dibentuk Tuhan, karena kita biarkan kuasanya Tuhan, kita biarkan Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kita semua. Kita biarkan Dia yang berbicara, kita biarkan Dia yang mengontrol hidup kita. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi itu sudah firman Tuhan, itu sudah perkataan Tuhan. Jadi ketika kita nggak ngerti, nggak usah bingung. Serahkan sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita malas-malasan, bukan berarti kita nggak cari tahu. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, dan kita sudah melakukan ibaratnya kita ini udah semuanya aku udah lakukan. Ingat, kita punya Tuhan. Makanya kita bilang, Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik, tapi masih hasilnya seperti ini. Saat ini, Engkaulah yang bekerja. Karena segala mujizat, segala yang gak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan yang akan bekerja. Ingat firman Tuhan dikatakan juga, justru di dalam kelemahanmu lah, kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita masih mampu, ya Tuhan gak bisa kerja dalam hidup kita. Ketika kita masih mampu, Tuhan gak bisa masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika kita lemah, kita gak mampu lagi, pokoknya udah semuanya udah sampai, bukan lagi jatuh, tapi udah sampai tiarap, itu kuasa Tuhan itu di situ bekerja. Jadi jangan putus asa ketika kita justru jatuh itu. Kita harus ingat, oh ini Tuhan udah mau bekerja. Ini waktunya udah Tuhan. Jadi jangan berkecil hati, jangan kita merasa jadi, aduh susah sekali, atau kita jadi tinggalkan Tuhan, jangan. Karena itu kuncinya kalau kita udah jatuh, itu Tuhan udah pasti menegur kita untuk yang lebih baik. Dan ketika kita udah berusaha semaksimal, itu artinya Tuhan udah mau bekerja. Itu waktu Tuhan sudah dekat. Kiranya firman ini menjadi perenungan buat kita masing-masing dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa. Firman-Mu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih atas pengertian-Mu Bapa, kesabaran-Mu atas kami. Kami kadang-kadang seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi yang kadang-kadang mungkin bebal, atau kadang-kadang mungkin kami juga seperti percaya tidak percaya Bapa. Tapi Bapa, hari lepas hari kami mau dibentuk oleh-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa atas kami orang berdosa ini. Sabarlah terhadap kami Bapa atas kekurangan kami. Ajari kami selalu ya Bapa, supaya kami tetap mengerti, melakukan firman-Mu menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, dosa kami yang banyak hapuskan supaya jangan terhalang semua berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Anak-Mu berdoa untuk orang-orang yang menonton video ini, terutama yang mereka sakit, Engkau sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan buat mereka. Yang sedang mengalami masalah atau bergumul dengan memaafkan dirinya sendiri, memaafkan keluarganya, temannya, atau siapapun yang menyakitinya, kiranya Engkau turut campur tangan untuk memberikan kekuatan padanya, supaya dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh hatinya. Biarlah kami menjadi anak-Mu Bapa, dan kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Sertai kami Bapa sepanjang hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.